Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana, NPM 719212855. Kali ini kita akan membahas tentang ketetapan pajak. Apa itu surat ketetapan pajak? Ketetapan pajak adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan atau masa pajak penghasilan atau PPh maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam pasal 1 nomor 15 Undang-Undang 28 tahun 2008 disebutkan, SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat yang meliputi yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dalam keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah kantor pajak Pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terhutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0% dan tidak diketahui besar pajak terhutang. Di dalam surat ketetapan pajak kurang bayar itu akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh sobat klik pajak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Kedua adalah SKPKBT, merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Aturan tersebut berbunyi DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam tempo 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. SKPKBT bisa dikatakan sebagai surat koreksi atau SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar pajak terhutang dari yang seharusnya. Dalam SKPLB akan dituliskan berapa jumlah kelebihan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan DJP. Menariknya, apabila surat ini terlambat diterbitkan, maka berhak menerima imbalan bunga sesuai tarif bunga imbalan sebulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dikeluarkan oleh DJP untuk pajak penghasilan PPh apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. PPN jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Jika ada pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, maka jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak di keluaran dikurang pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Kelima adalah permohonan pembetulan surat ketetapan pajak atau SKP. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa WP dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, jenis kesalahan yang dimaksud pun dibatasi hanya pada kondisi berikut. Yang pertama adalah salah tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah salah hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan. Dan yang ketiga adalah salah penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak.
Yang terakhir yaitu surat tagihan pajak atau STP. Seperti namanya, surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 hanya diterbitkan dalam kondisi berikut. Yang pertama adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Akan tetapi, WP tersebut tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP namun dia menerbitkan faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Selanjutnya, untuk WP yang mendapat SKP dengan alasan pada nomor 1 dan 2, maka jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak tersebut dengan waktu maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak atau bagian tahunan pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Jika menerima surat ketetapan pajak dengan alasan nomor 4 dan 5 dan 6, maka juga akan dikenakan denda sebesar sesuai dengan sanksi administrasi pajak terbaru sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dasar Pengenaan Pajak.